Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 12 September. Mungkin ini akan ditayangnya besok hari Rabu atau hari Kamis. Namun kenapa hari ini saya bikin video? Jadi menanggapi dari video yang diupdate hari ini sih, sebenarnya hari diupdate-nya baru tadi hari Selasa, tapi saya bikinnya itu hari kemarin. Dan malam hari itu banyak WA yang masuk kepada saya atau DM Instagram, Bang, salah satu mahasiswa Cianjur ada yang mau demo ke Badan Usaha Logistik atau Bulog Kabupaten Cianjur. Terkait apa? Terkait kenaikan harga beras. Oh, saya ditantang, dalam bukan ditantang, di ini apa namanya, diharuskan menanggapi terkait pergerakan mahasiswa itu. Jadi di suratnya itu nanti saya akan bagikan linknya, bukan linknya sih, posternya. Seruan aksinya itu dilaksanakan tanggal 12 September. Pertama yaitu menanggapi kenaikan harga beras itu sendiri di Kabupaten Cianjur dan ingin menetapkan harga eceran tetapnya. Jadi pemerintah harus menetapkan harga HET-nya sehingga tidak carut marut harga di pasarannya itu seperti apa. Tuntutan pertamanya, dan banyak lagi tuntutannya, yaitu pada intinya mereka ingin mengetahui kenapa sampai hari ini beras itu masih mahal. Kembali lagi ke bahasan yang kemarin, kita harus perlu tahu dulu fungsi Bulog. Mungkin sebagian yang udah tahu, mungkin atau belum. Jadi Bulog itu Badan Usaha Logistik, itu di bawah pemerintahan. Fungsi utamanya untuk mengawasi harga pangan di pasaran, baik itu pangan kebutuhan pokok atau yang lainnya. Namun yang akan saya bahas ini pangannya itu terkhusus ke beras. Jadi Bulog itu ketika musim panen raya, dengan stok di petaninya itu banyak, dia harus bisa menyetabilkan harga dan menyerap hasil panennya. Jangan sampai petani ketika panen raya itu harganya bisa anjlok karena stok pangannya itu banyak. Itu tidak bisa seperti itu. Bulog harus ada di situ, harus berani menyerap. Untuk apa ya? Untuk ketahanan pangan nasional itu sendiri. Karena ngomongin ketahanan pangan, jadi pemerintah bisa mempunyai stok itu adanya di Bulog gitu. Jadi saya sudah catat poin-poinnya apa yang akan saya bahas. Terus ketika Bulog berperan baik, dalam artian kondisi seperti ini sekarang, harga naik, nah Bulog juga harus ada di situ menstabilkan harga karena dia yang punya stok barang gitu. Selanjutnya, harga beras naik itu sekarang siapa yang diuntungkan, pemerintah atau petani gitu. Kita bisa melihat dari dua posisi gitu. Kita posisikan sebagai petani. Petani ketika harga beras atau harga padinya itu naik, ya kita mah oke-oke aja gitu. Mau harga naik atau harga turun, petani itu ketika musimnya tanam, mereka akan tanam gitu. Itu kelebihannya dari petani. Jadi petani ketika musim tanam, ya mereka pasti nanam gitu. Walaupun belum tahu nanti pada akhirnya harga itu naik atau turun. Itu. Terus jadi posisi petani itu diuntungkan atau dirugikan? Petani itu hari ini bisa diuntungkan, besok juga bisa dirugikan. Itu karena tergantung harga itu di petani itu bisa fluktuatif ya. Karena apa? Ya karena salah satunya permainan di pasaran itu sendiri. Terus petani dalam posisi ini dirugikan atau tidak ketika hari ini harganya naik? Ya bisa dirugikan, bisa diuntungkan juga, bisa gitu. Dirugikannya ya karena harga naik itu tidak terjadi pada saat stok di petani itu banyak gitu. Karena hari ini misalkan hari ini harga naik, tapi petani sudah dijualnya itu kan pas musim panen raya gitu, pas ketika harga turun gitu. Itu dirugikannya. Terus kedua, diuntungkan. Yang diuntungkan siapa? Pemerintah diuntungkan enggak? Pemerintah bisa diuntungkan, bisa dirugikan gitu. Diuntungkannya ketika di pasaran atau di petani pemerintah menganggapnya tidak ada, maka pemerintah menjadikan kesempatan untuk impor beras itu sendiri gitu. Terus apakah sudah cocok harga seperti sekarang? Dibilang cocok atau enggaknya harga hari ini itu
karena bisa dilihat dari beberapa faktor. Jadi cocok atau tidak kita sebagai konsumen beras dibilang cocok ya nggak cocok sih sebenarnya gitu. Namun ketika dipandangnya dari harga petani yang hari ini masih mempunyai stok barang gitu, ya harga ini ya cocok gitu sebagai penjual, namun kita sebagai konsumen itu tidak cocok. Lanjut ke catatan selanjutnya saya, apakah hari ini perlu impor? Ya jangan dulu bilang impor cocok atau tidak impor gitu. Kita pemerintah itu harus survei dulu ke lapangan, berapa stok yang ada di petani, berapa ton stok yang ada di tengkulak atau di pengepul, dan berapa stok yang ada di pemerintah gitu, sehingga kita bisa menyimpulkan kebutuhan pangan hari ini berapa dan stok yang ada di seluruh elemen itu berapa, sehingga mempunyai kalkulasi akhir gitu. Saya juga barusan sudah lihat video referensi bahwa Pak Jokowi kemarin pada tanggal 11 September sudah mengunjungi Bulog yang ada di Bogor. Dia mengatakan 2 juta ton beras itu ada gitu ya. Jadi jangan sampai si masyarakat itu takut kelaparan ya. Kita menyatakan bahwa harus ada dulu stoknya ya, emang ada stoknya, tapi untuk di pasarannya harganya itu tidak sesuai gitu, dibilang terlalu tinggi ya terlalu tinggi gitu. Jadi menegaskan Pak Jokowi itu di videonya saya lihat dari sumber YouTube, yang penting ada dulu, emang sih ada gitu. Tapi ketika saya lihat di data statistik di BPS Badan Pangan Nasional per tanggal 28 Agustus surveinya, dan dikeluarkannya itu pada tanggal 1 September, itu sekitar hanya 1,54 ton itu. Nah, kata Pak Jokowi pada hari ini sudah tercapai 27 ton. Itu ada kesinambungan, ada kekacauan, bukan dalam ada kekacauan data, ada ketidaksesuaian data. Terus ya seperti apa kita menanggapinya? Ya tunggu kisah selanjutnya aja gitu tentang harga beras hari ini akan menimbulkan inflasi atau tidak. Saya pikir ketika harga terus-terusan naik pasti akan menimbulkan inflasi. Mungkin itu jawabannya. Jadi pada intinya saya ingin menanggapi keterlanjutan dari video kemarin karena banyak yang nge-DM dan mempunyai tanggapan juga dari mahasiswa Cianjur. Ya baguslah gitu, kalian adanya itu berarti kalian sebagai penyambung lidah masyarakat, jadi harus mengontrol masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar.